Ketika member-member AKB48 saat ini sibuk menentukan hari di mana dia akan mengumumkan kelulusannya, hal itu tidak berlaku bagi seorang senior generasi ketiga, Kashiwagi Yuki, yang kini sudah hampir 17 tahun menjadi member AKB48 dan dialah idola abadinya 48 Group. Tidak akan pernah ada satupun member di 48 Group seperti dirinya, yang mungkin dengan pengabdian seumur hidupnya di AKB48 kelak. Hi, welcome to my channel. Bacain berita seperintilan. Bagi Kashiwagi Yuki yang telah berada di AKB48 selama 17 tahun, mungkin menjadi idola adalah sebuah hobi dan sesuatu yang benar-benar dia sukai. Mungkin bisa juga melampaui sesuatu atau sekedar sebuah pekerjaan. Kalimat itu terlepas begitu saja dari mulut manis Kashiwagi Yuki alias Yukirin ini saat peluncuran buku memoir dirinya yang telah menjadi puncak meriahnya acara di Tsutaya, Tokyo, sekitaran Shibuya. Berapapun umurmu adalah idola. Telah resmi terbit pada tanggal 10 Oktober tahun 2023 dan sebuah wawancara pun juga diadakan. Saya hanya menarik garis besarnya saja untuk menghemat waktu dari wawancara ini yang dikutip dari sebuah media di Jepang. Buku ini berisikan gambaran dirinya dari A sampai Z tentang pesona Yukirin, semua pikirannya selama menjadi idola di AKB48, dan seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya secara detail, apa arti dari buku memoir Kashiwagi Yuki ini. Link video ada di deskripsi. Pak D. Akipe mengatakan bahwa bagaimanapun cara Yukirin untuk berjuang di grup dan menerbitkan buku ini tentu adalah sebuah impian. Di buku ini banyak sekali gambaran dirinya tentang menjalani hidup yang baik menjadi seorang idola, dan tentunya bagaimana cara mengagumi diri sendiri yang tidak seperti menjadi sebuah narsistik, melainkan menjadi semangat yang baik dalam menjalani hari. Yukirin juga mengatakan bahwa judul buku ini adalah hasil dari konsultasinya dengan Pak D. Akipe. Jadi dia bertanya bagaimana ini Pak D? Dan seperti biasa Pak D selalu memberikan saran-saran dengan clue-clue yang terbaiknya. Apalagi Pak D jugalah yang sering membuat judul-judul untuk photobooks-nya. Namun Pak D. Akipe memberikan 10 ide, lalu berkata jika ini mimpimu, ya lakukan saja, seperti bagaimana awal kamu bergabung di dalam grup. Dan semua kata-kata yang diucapkan kepada Yukirin, paling manis dan berkesan baginya adalah, tidak peduli berapa umurmu, kamu adalah seorang idola. Dan ya, Yukirin pun memantapkan diri, itulah judul buku ini. Buku ini juga mengungkapkan banyak tentang fashion dan tata rias. Ya maklum saja, Yukirin juga adalah seorang penata rias bersertifikat. Yukirin sangat menyukai hal-hal yang berkilau. Dia mengatakan saat di atas panggung AKB48, dia sangat suka jika di sekitaran matanya berbinar. Kamu juga bisa mempraktekkan riasan untuk terlihat sebagai idola, katanya begitu. Lalu apa sih artinya menjadi seorang idola bagi Kashiwagi Yuki? Dan dia menjawab dengan sedikit lirih dan sedikit terlihat raut wajahnya bingung. Sambil berdehem, wow ini sulit ya. Dia menjawab dengan terkejut. Lalu dia melanjutkan, idola itu adalah hobi. Jadi gini ngap, waktu usia gua masih 20 tahunan, kata Yukirin nih, idola itu seperti panggilan nurani. Seperti kamu mendapatkan inspirasi. Dan kamu melakukannya lebih dari apapun yang bisa diperbuat. Lalu setelah sekian lama menyadari bahwa hobi ini menjadi sebuah pekerjaan, tiba-tiba ada rasa lelah. Kemudian membayangkan lagi dan lagi. Nandomo. Ini tidak terlalu buruk, sebuah hobi yang juga tidak mudah, tapi sesuatu yang benar-benar saya sukai, katanya begitu. Jadi poin utamanya adalah menjadi idola adalah sesuatu yang bisa selalu kamu nikmati. Baiklah Mbak Yuki, jika itu kemauan terbesarmu, lanjutkan. Kemudian Mbak Yuki juga ditanya kenapa betah bet jadi idola. Rahasianya apa sih? Dia menjawab katanya karena penggemar. Loh kok bisa? Ya bisalah kata dia. Penggemarku kan banyak ngap.
Idi, sombong. Oke deh. Dan dari sekian banyak fans, udah banyak juga kok yang saling kenal gitu. Jadi penggemar adalah hal utama kenapa gua masih betah, katanya dengan senyuman manjanya itu. Lebih detail bagaimana dia menjawab soal kenapa masih betah itu. Alasan saya bisa terus menjadi idola begitu lama adalah karena para penggemar. AKB48 dekat dengan para fans, jadi berkat AKB48, aku bisa melakukan yang terbaik. Awalnya aku ingin menjadi seorang idola untuk mewujudkan mimpiku, tapi sekarang aku menikmatinya menjadi idola untuk orang-orang. Aku senang bisa melakukan hal-hal yang membuatku bahagia. Menurutku, alasan terbesarku untuk melanjutkan adalah karena aku punya penggemar yang senang denganku. Mbak Yuki juga menceritakan bahwa di masa depan dia akan tetap menjadi idola, mungkin sampai menutup mata selamanya. Ada begitu banyak idola berbeda di luar sana. Dalam situasi seperti ini, aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk terus melaju mencoba hal-hal baru, meskipun terkadang sulit untuk menantang diri sendiri. Tapi yang mengejutkan sebenarnya adalah cukup sulit untuk terus maju selamanya. Terutama idola wanita yang cenderung dikritik karena hal-hal seperti kadaluarsa dan usia. Tujuan saya saat ini adalah untuk dapat tetap menjadi pribadi seperti idola selamanya, meskipun banyak suara-suara sumbang menjatuhkanku. Terakhir, Kashiwagi Yuki berharap semoga buku ini banyak yang membacanya seolah seperti sedang membaca buku harian sahabatnya, bukan sebagai seseorang yang dikagumi, tapi sebagai sahabat yang begitu akrab yang sudah lama tidak bertemu. Ya, seharusnya idola itu bisa membuat kita menjadi ya sama seperti sahabat ya, yang sudah lama nggak bertemu. Jadi ketika ada konser atau apapun itu, kita bisa melindunginya. Bukan menjadi zombie kelaparan waro. Apa waro? Sebuah jenis makanan unik kekinian.